Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang penyusunan formula dalam TCM terkait bagaimana sih bagaimana cara melakukan penyusunan formula yang baik dan benar supaya terapi itu bisa berfungsi secara optimal dalam proses penyembuhan kepada pasien. Ya, di sini ya. Bagaimana dengan formula susunannya kompleks dan banyak variasi, ya. Tidak peduli seberapa kompleks formulanya, jika secara cermat dianalisa, tidak lepas dari lingkup, ya, dari lingkup obat utama, pembantu, penyerta, dan pengarah. Tentu saja ya, setiap formula tak semua berdasar pada aturan ini, ya. Harus sesuai dengan tujuan terapi. Selain obat utama, obat-obat lain tidak tentu harus lengkap. Bila efek obat utama cukup, ya, tidak perlu obat pembantu. Bila obat utama dan obat pembantu tidak beracun dan tidak keras, ya, juga tidak perlu obat penyerta. Sama halnya tidak perlu obat pengarah bila obat utama dapat mengarah pada lokasi penyakit. Selain itu juga ada obat pembantu merangkap obat penyerta, atau obat penyerta merangkap pengarah. Oleh karena itu, prinsip menyusun formula jangan dimengerti secara mekanisme. Ini sebenarnya penjelasan sudah saya bahas pada step kemarin ya, tentang penyusunan formula itu bagaimana. Jadi di sini fungsi utama ataupun formula yang paling penting ketika melakukan penyusunan racikan obat itu ada di obat utama ataupun obat pembantu. Jika obat utama sudah bisa berfungsi sebagai pengarah, itu jadi obat pengarah tidak perlu ditambahkan, ya. Jika obat pembantu sudah berfungsi sebagai obat harmonisasi, itu jadi obat harmonisasi tidak perlu ditambahkan, jadi cukup sebagai obat utama dan obat pembantu saja sudah cukup. Dengan 2 herbal bisa dijadikan suatu formula yang baik ketika memberikan terapi kepada pasien. Jadi sampai sini bisa dipahami ya, bagaimana sih penyusunan formula yang baik dan benar supaya tercapai suatu terapi yang optimal dalam memberikan penyembuhan kepada pasien. Selanjutnya kita bahas tentang modifikasi formula ya. Modifikasi formula ya, susunan formula memiliki prinsip tertentu. Prinsip tertentu di mana ya? Namun setiap penderita kondisi penyakit, usia, jenis kelamin, konstitusi tubuh, perubahan lingkungan berbeda-beda. Oleh karena itu harus fleksibel dan disesuaikan. Baru dapat menjamin efek terapi yang baik ya. Modifikasi ini umumnya dibagi menjadi 3. Ya, dibagi menjadi 3. Di sini nanti untuk modifikasinya ada modifikasi dengan menambah dan mengurangi jenis obat ya. Kemudian modifikasi dengan menambah dan mengurangi dosis obat. Yang ketiga itu nanti ada modifikasi pada bentuk formula. Ya, nanti saya akan jelaskan satu persatu terkait modifikasi formula ini. Ya, jadi dalam melakukan modifikasi formula itu harus sesuai dengan kondisi pasiennya bagaimana. Kemudian kita lihat dari usia pasien itu bagaimana. Otomatis dengan usia anak-anak dengan usia dewasa itu mempunyai dosis dan cara minum yang berbeda. Kemudian jenis kelamin, konstitusi tubuh, kemudian lingkungan juga mempengaruhi ya. Saat kita memberikan terapi pada pasien di kondisi lingkungan yang dingin, berbeda pada pasien yang lingkungan panas. Otomatis kalau lingkungan dingin biasanya faktor penyebab penyakitnya pada penyakit-penyakit yang dikarenakan karena dingin ya. Karena dingin, angin dingin ataupun lingkungan dingin itu berbeda dengan penyakit-penyakit yang pada kondisi di lingkungan panas. Biasanya penyakitnya juga panas-panas juga jika di kondisi lingkungan panas. Seperti itu. Jadi nanti untuk selanjutnya saya akan bahas satu-satu terkait modifikasi formula ya, nanti di step selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.